186 besi dingin hati dan perak tenggelam laut dalam. Selain Xiao Wu, orang-orang yang hadir yang mendengar ini, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui merasakan hawa dingin menjalari tulang punggung mereka. Sikap datar Tang San tiba-tiba menjadi menakutkan. Dan hari itu berlalu dengan cepat. Tang San menemani Xiao Wu di kamarnya, meluangkan waktu sementara Xiao Wu tidur untuk berkultivasi. Sementara tiga lainnya, Oscar, Ning Rongrong dan Ma Hongjun pergi berjalan-jalan di sekitar kota Gengsin. Pada malam hari kedua, Silong datang. Pada saat ini, Oscar dan teman-temannya belum kembali. Hanya Tang San, Xiao Wu, Titan dan dua klan yang dibawa yang hadir di asrama. Tang San membawa Xiao Wu menemui Silong di kamar Titan. Silong berkata, berbagai logam yang Anda butuhkan sebagian besar telah disiapkan. Karena beberapa logam yang Anda inginkan sangat langka, saya menghabiskan sebagian besar dari 2 hari ini mencari semua toko asosiasi sebelum akhirnya saya bisa mendapatkan jumlah yang Anda butuhkan bersama. Yang kurang hanyalah bagian terakhir dari Profound Iron yang akan dikirimkan kepada kita besok pagi. Tang San tersenyum berkata, Presiden, Anda telah bekerja keras. Silong berkata sambil tertawa, bukan apa-apa, sebaliknya, saya berharap Anda akan kembali beberapa kali di masa depan. Titan bertanya, bagaimana dengan Lou Gao orang tua itu? Apa yang dia lakukan selama 2 hari ini? Saat menyebut Lou Gao, senyum masam muncul di wajah Silong. Wakil Presiden Titan, pamanku Titan, apa yang kamu berikan padanya? 2 hari ini, guru tanpa tidur mencoba untuk mencari tahu ada di kertas yang kamu berikan kepadanya bahwa dia bahkan tidak makan makanannya. Terkadang mencoba untuk membuatnya sendiri. Dia sangat terobsesi dengan benda itu. Tang San dan Titan saling bertukar pandang, sebelum tertawa terbahak-bahak. Awalnya ketika Titan pertama kali melihat diagram untuk jarum bunga pir torrential, dia juga seperti ini. Kecuali, ketika Tang San menunjukkan kepada Titan diagram itu adalah diagram lengkap yang masih bisa divisualisasikan. Namun, ketika Lou Gao melihat diagram yang hanya sepertiga dari keseluruhannya, ada banyak bagian yang misterius namun lebih sulit untuk dipahami sepenuhnya. Titan berkata, jangan khawatir. Biarkan dia melihat semua yang dia inginkan. Besok kita akan meninggalkan kota Gengsin. Pada saat itu, kita akan membawanya pergi secara langsung. Jangan khawatir, saya akan pergi dan mengingatkannya malam ini, karena dia masih harus mengumumkan secara terbuka suksesi Anda sebagai presiden asosiasi. Seperti sebelumnya, Silong masih sedikit khawatir. Paman Titan, masih lebih baik untuk memanggilmu seperti itu. Sejujurnya, guru pergi sendirian, aku masih sedikit khawatir tentang dia akan segera berhasil sebagai presiden. Itu sebabnya dia tidak ingin menggunakan gelar itu, wakil presiden, untuk berbicara dengan Titan. Mata Silong mengeluarkan pandangan termenung, dan setelah berpikir sebentar berkata, beberapa rekan murid Lou Gao dan saya sendiri telah membahas tentang masalah ini. Karena kami berempat adalah murid Lou Gao, kami telah memutuskan bahwa itu akan terjadi, baik jika kami berdua pergi bersamanya. Di antara kami berempat, selain Sidi yang masih seorang Grandmaster Smith, kami semua adalah Smiths cendekiawan. Jadi kami telah memutuskan 2 cendekiawan pandai besi Siyu dan Sikai untuk bepergian dengan kalian semua ke Heaven Dou Empire. Kebetulan, mereka dapat membantu menjaga guru sudah terlambat bertahun-tahun. Mendengar kata-kata ini, Tang San dan Titan tidak bisa menahan perasaan senang. Sarjana Smith tidak mudah didapat. Tang San sebelumnya telah mendengar dari Titan, mereka yang berada di tingkat sarjana pandai besi, hanya terpisah dari pandai besi ilahi dalam hal keterampilan. Bagi Tang San, nilai memiliki 2 cendekiawan pandai besi adalah sesuatu yang tidak dapat diukur dengan uang. Untuk menambahkan Lou Gao di atas itu, bagi Tang San pentingnya ketiga orang ini bahkan lebih besar daripada semua logam yang mereka datang ke sini untuk dibeli digabungkan. Tang San berbicara tanpa ragu-ragu, kalau begitu sudah diputuskan. Presiden Silong, harap tenang, kami pasti akan merawat senior Lou Gao dan 2 junior Anda dengan baik. Seperti yang dikatakan tetua Titan, mungkin sebelum terlalu lama, profesi pandai besi akan sekali lagi berkembang di benua itu. Saat mereka sedang mengobrol, suara hidup Ning Rongrong datang dari luar, kami kembali. Tanpa mengetuk, Ning Rongrong dengan senang hati membuka pintu, hanya setelah melihat bahwa Silong juga ada di sekitar, ekspresi riangnya sedikit mereda.
Oscar dan Ma Hongjun mengikuti di belakangnya ke dalam ruangan juga. Tang San tersenyum berkata, bagaimana panen untuk kalian bertiga? Ning Rongrong terkikik, hehe, tidak buruk, tidak buruk, perjalanan masih bisa dianggap berbuah. Sambil mengatakan itu, dengan jentikan pergelangan tangannya dan secercah cahaya dari alat roh gelangnya, sepotong biji seukuran kepala manusia muncul di atas meja. Setelah melihat potongan biji, murid Tang San, Titan dan Silong secara bersamaan menyusut. Itu adalah potongan kristal yang agak keruh, jika hanya dilihat sebagai kristal, itu akan terlihat dari tingkat yang sangat rendah. Itu tidak terlalu transparan, sedikit kekuningan, dengan warna yang sangat tidak murni. Namun, di dalam kepingan kristal ini ada kepingan besar dari sesuatu yang berkilauan keemasan. Piring kristal emas. Tang San, Titan dan Silong diucapkan secara bersamaan. Ketiga mata mereka bertemu, tatapan mereka sama-sama penuh kejutan. Ning Rongrong terkikik, hehe, barang ini menghabiskan biaya yang cukup besar. Kakak ketiga, saya mendengar Anda mengatakan sesuatu tentang ini sebelumnya, saya tidak salah membeli ini kan? Tang San tetap diam untuk sementara waktu, jika dibandingkan dengan kristal rusak yang awalnya dia beli dari Flender, yang ini bahkan lebih murni dan memiliki lebih banyak emas di dalamnya. Meskipun pengeluaran jarum jenggot naganya rendah, untuk produksi peakok plume dan berbagai senjata tersembunyi lainnya di masa depan, nilai kristal rutilatit ini terlalu tinggi. Benar, ini memang plate crystal gold. Rongrong, berapa banyak yang kamu beli? Maukah kamu menjualnya kembali kepadaku? Ning Rongrong tertawa terbahak-bahak, Ma Hongjun yang berdiri di samping tidak bisa menahan diri lagi dan berkata, apa yang menjualnya kembali kepadamu? Rongrong hanya menghabiskan 1 koin emas untuk itu, pemilik toko bahkan menatap kami seperti kami idiot, untuk waktu yang lama. 1 koin emas. Silong berseru, dengan senyum pahit, mengapa saya tidak pernah mengalami hal-hal baik seperti itu? Saya akan membayar Anda 1000 koin emas. Maukah Anda menjualnya kepada saya? Ning Rongrong berkata, hehe, keuntungan yang sangat bagus. Hanya 1 penjualan kembali dan saya mendapatkan kembali nilai 1000 kali lipat. Tapi, jika Anda menginginkannya, Anda lebih baik bertanya pada saudara ketiga. Benda ini sudah menjadi miliknya. Dengan tatapan membara, Silong menatap Tang San, tetapi yang dia lihat hanyalah mata biru Tang San yang terasa sedalam lautan. Tang San dengan menyesal berkata, saya harus minta maaf. Presiden Silong, potongan plate crystal gold ini sama pentingnya bagi saya. Silong dengan serius bertanya, apakah kamu akan menggunakannya untuk membuat aksesoris? Dengan jentikan pergelangan tangan Tang San, tiba-tiba ada kacang emas kecil seukuran sebutir beras di tangannya. Di tanganku, itu bukan aksesori, tapi senjata. Untuk membunuh. Saat kata-katanya jatuh, dia menjentikkan jarinya. Tindakan Tang San dapat dilihat dengan jelas oleh semua orang tetapi orang yang sama ini dapat merasakan kekuatan yang tak tertandingi yang berasal dari tindakan itu. Tanpa satu suara pun, yang bisa dilihat penonton hanyalah kilatan emas, dan di dalam kristal itu muncul garis emas ekstra. Sejak dia bertemu Tang San, ini adalah pertama kalinya Tang San memamerkan keahliannya di depan Silong, dan Silong hanya bisa merasakan hawa dingin tumbuh di dalam hatinya. Tanpa tahu kenapa, pemuda di matanya ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya, yang bahkan melebihi tekanan yang diberikan Titan padanya. Kakak ketiga, bagaimana kamu melakukannya? Bisakah kamu mengajariku? Ning Rongrong berkata sambil melebarkan matanya dan dengan penuh semangat menatap Tang San. Tang San dengan tidak sabar berkata, jika Anda ingin mempelajari keterampilan ini, Anda harus melepaskan semangat Anda. Selanjutnya Anda harus melatih ini selama lebih dari 10 tahun. Apakah ini benar-benar terlihat menyenangkan untuk dimainkan? Bisakah Anda bayangkan apa akan terasa jika ini ditembakkan ke tubuh manusia? Mata Titan berbinar, ini pasti jarum jenggot naga kan? Tang San tersenyum menjawab, dengan potongan plate crystal gold ini, aku bisa membuat lebih dari 1000 Dragon Beard Needle. Setelah melihat penampilan Tang San, Silong tidak bisa memaksa dirinya untuk berbicara tentang keinginan untuk membeli kepingan piring emas kristal ini. Kepingan piring kristal emas ini akan jauh lebih berguna di tangan Tang San daripada di tangannya sendiri. Tang San berbicara kepada Ning Rongrong, Rongrong, hal-hal baik apa lagi yang kamu bawa? Tampaknya kamu benar-benar beruntung. Ning Rongrong berkata, saya juga berhasil mendapatkan beberapa hal lain, tetapi saya sendiri tidak terlalu yakin dengan apa itu. Sambil mengatakan itu,
dia menggoyangkan gelangnya dan rantai benda muncul di hadapan mereka. Hal pertama yang diperhatikan Tang San adalah sepotong biji hitam legam. Di permukaan biji ada sedikit udara dingin, jika tidak tampak seperti sepotong biji besi hitam legam. Dari hal-hal yang dikeluarkan Ning Rongrong, ini adalah yang terbesar, berdiameter sekitar 1 meter, tetapi yang paling mengejutkan adalah beratnya. Saat mendarat di lantai, seluruh bangunan sedikit bergetar. Trio yang tahu barang-barang mereka Tang San, Titan dan Silong sekali lagi terkejut. Titan adalah yang pertama mengambil langkah maju. Setelah tiba di depan biji hitam besar ini, dia mengambil tangannya dan menyentuh permukaan batu. Suhunya tidak tepat, ini bukan biji besi biasa. Mata Silong bersinar dengan kilau yang unik, dengan sedikit tatapan memohon dan melihat ke arah Ning Rongrong. Nona Ning, bisakah Anda membiarkan saya mencoba dan mengidentifikasi biji jenis apa ini? Ning Rongrong berkata, hehe, tentu saja. Biji ini dipilih oleh saya dari tempat di mana mereka menjual biji besi dengan harga besi halus. Harga menurut volume, yang kira-kira berjumlah juga sekitar 1 koin emas. Oscar melanjutkan dengan mengatakan, itu sebenarnya kurang dari 1 koin emas, jadi mereka juga melemparkan benda itu ke sana yang juga sangat berat. Sementara dia mengatakan ini, dia menunjuk sesuatu di samping biji hitam legam yang hanya sekitar sepertiga ukuran biji hitam legam. Silong perlahan mengangkat tangan kanannya. Titik emas kecil muncul di tengah telapak tangannya, diikuti oleh kilatan emas dan munculnya pahat emas kecil dari udara tipis. 1 putih, 2 kuning, 3 ungu, 1 hitam, 7 cincin diam-diam muncul di pahat kecil ini, tampak jauh lebih kecil daripada cincin roh yang pernah dilihat Tang San dan teman-temannya pada guru roh lain sejauh ini. Dari sudut pandang konfigurasi cincin roh, Silong tampaknya tidak terlalu optimal. Sebagai seorang bijak roh, dia hanya memiliki 1 cincin roh 10.000 tahun. Namun, alat rohnya yang aneh telah menarik perhatian semua orang. Titan berbicara dengan suara rendah, alat roh Silong adalah pahat berlian, paling baik digunakan untuk mencari berbagai jenis biji dan pembuatan benda-benda halus. Dengan setidaknya menguasai 80% ajaran Lou Gao, dia telah status tinggi di industri smithing. Sebagai seorang bijak roh, meskipun dia tidak memiliki bakat dalam bertarung dan bahkan orang-orang yang berperingkat lebih rendah darinya dapat menggertaknya, tetapi saat pahat berliannya muncul di tangannya, seluruh temperamennya berubah secara drastis. Pada saat ini, Tang San bisa merasakan bahwa Silong di depannya sama fokusnya dengan Yang Wudi sambil memegang tombak pemecah jiwanya. Dengan kilatan emas, kelompok itu bahkan tidak melihat beberapa cincin roh pertama di pahat berlian menyala. Ujung pahat berlian sudah bertumpu pada biji hitam legam. Dengan cincin yang jelas, biji hitam legam tiba-tiba meletus dengan suara berderak yang tajam. Dalam sekejap cahaya keemasan menyebar ke seluruh biji dari titik kontak dengan pahat. Seolah-olah jaring emas melilit seluruh biji sebelum meresap ke dalam biji. Ya, itu adalah perasaan yang merembes. Retak renyah terus bergema, asap perlahan keluar dari permukaan biji. Di bawah ketukan konstan pahat Silong, permukaan luar biji perlahan runtuh. Setelah itu, udara dingin yang berat menyebar keluar, menurunkan suhu ruangan secara instan. Dengan lambaian tangan Titan, dia menggunakan kekuatan rohnya untuk membuka lapisan luar biji yang pecah, memperlihatkan biji logam berwarna hitam legam di dalamnya. Meskipun itu juga hitam, itu tanpa sedikit pun kotoran di dalamnya. Menggunakan mata setan ungunya, kepadatan logam dapat ditentukan. Meskipun mata setan ungunya sudah pada tingkat detail, sangat sulit baginya untuk menemukan cacat di dalamnya. Kegelapan itu dalam seolah-olah itu adalah kehampaan, bahkan jika orang normal tanpa pemahaman tentang logam melihatnya, mereka akan dapat mengatakan bahwa ini bukan besi sederhana. Cahaya keemasan surut saat Silong sudah membuang alat rohnya. Tatapannya dengan bingung saat berbicara dengan nada yang sulit dimengerti, besi pendingin hati yang dimurnikan, itu benar-benar besi pendingin hati yang disempurnakan, dan potongan yang begitu besar. Ning Rongrong mengedipkan matanya yang besar dan polos. Presiden Silong, ini sepertinya sesuatu yang cukup bagus, apakah Anda berencana untuk membeli ini dari saya? Silong menyaksikan ekspresi Ning Rongrong tiba-tiba menjadi aneh. Nona Ning, Heart Chilling Iron adalah logam terkeras di benua. Bukannya saya tidak ingin membeli ini dari Anda, tetapi saya tidak mampu membelinya. Harganya 10 kali lipat dari besi mendalam. Bahkan jika Anda membiarkan saya pergi dan mencoba, saya mungkin bahkan tidak dapat menemukan 5 kilogram di kota Gengsin. Bagian Anda ini dengan mudah lebih dari 100 kilogram,
nilainya sangat sederhana. Pada titik ini dia tiba-tiba berhenti dan bergumam, "Nona Ning, bisakah Anda memberitahu saya, di mana Anda berhasil menemukan barang-barang ini?" Ning Rongrong tersenyum tanpa mengatakan apa-apa. Oscar yang tidak tahan lagi, tersenyum berkata, "Sekolah 7 ubin berlapis harta bukan hanya klan pendukung tambahan terbaik di dunia. Pada saat yang sama, Guru Roh dengan Roh Pagoda 7 Harta Karun memiliki kemampuan yang kuat untuk mengevaluasi harta karun. Kemampuan evaluasi harta karun Ning Rongrong bahkan lebih besar daripada kepala sekolah Ning. Jika itu adalah penemuan hanya 1 biji kelas atas, itu mungkin dapat dikaitkan dengan keberuntungan, dalam kasus Ning Rongrong, jelas dapat dilihat bahwa ini bukan sesuatu yang begitu sederhana. Dia bahkan tidak tahu apa yang dia beli, tetapi secara umum dapat merasakan nilai dari barang-barang yang dia beli. Tang San sangat terkejut. Dia juga tahu tentang Heart Chilling Iron Silong yang disebutkan, di dunia sebelumnya dikenal sebagai biji besi frost. Selain itu, terhadap logam ini, Tang San memiliki banyak perasaan yang tersisa terhadapnya. Bagaimanapun, dia sebelumnya secara pribadi menggunakannya untuk membuat satu-satunya senjata tersembunyi yang tak tertandingi, Buddha Fury Tang Lotus. Heart Chilling Iron adalah salah satu bahan terpenting yang dibutuhkan karena merupakan salah satu dari 3 bahan inti besar untuk membuat Buddha Fury Tang Lotus. Tatapan Ning Rongrong beralih ke potongan batu abu-abu sederhana berikutnya, sebelum mengucapkan kalimat yang menarik perhatian semua orang. "Saya merasa bahwa, nilai batu ini bahkan lebih tinggi daripada hal-hal lain di sini." "Apa?" Silong tanpa ragu praktis melompat ke arah batu. Setidaknya Heart Chilling Iron sebelumnya memiliki kemiripan yang istimewa, tetapi potongan logam ini tidak memiliki apapun yang bisa membuatnya merasa istimewa. Tang San dan Titan keduanya juga bergegas maju. Tiba-tiba, tubuh Tang San tersentak tegak. Itu tidak mungkin kebetulan yang sangat besar kan? Dia mengangkat tangannya perlahan membelai biji yang hanya sepertiga ukuran Heart Chilling Iron. Matanya tiba-tiba menyala, kekuatan rohnya melonjak, dan dalam kilatan hitam muncul Clear Sky Hammer di tangannya. Berdiri tegak, Tang San meminta yang lain untuk mundur. Tatapan Silong tertuju pada Clear Sky Hammer miliknya. Pada saat ini dia tiba-tiba mengerti arti di balik Titan. Dengan kaki kirinya mengarah ke depan, keterampilan surga misteriusnya melonjak dalam dirinya. Dengan whoosh, potongan biji terangkat, menggunakan jari kaki kirinya sebagai poros, Tang San berputar sekali. Saat berputar, dia berputar seperti busur yang ditarik ke dalam bentuk bulan. Ketika biji abu-abu naik ke titik tertinggi, tubuh Tang San juga berhenti sejenak, dan pada saat berikutnya, panah dilepaskan. Ledakan. Clear Sky Hammer terbang keluar dalam kilatan hitam yang bertabrakan dengan biji abu-abu. Dalam beberapa saat berikutnya, yang bisa mereka dengar hanyalah dering di telinga mereka. Biji abu-abu itu bahkan tidak retak oleh pukulan dari Clear Sky Hammer, melainkan terbang keluar dari dinding dan menghilang bersama dengan tubuh Tang San. Sebelum dering itu berhenti, Tang San sudah muncul kembali di ruangan dengan biji abu-abu di pelukannya. Setelah terkena pukulan dari Tang San itu, biji abu-abu ini bahkan tidak mengalami retakan atau bahkan penyok di permukaannya. Itu tampak seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Titan dan Silong secara bersamaan bergegas, pahat berlian Silong sekali lagi muncul. Dengan izin dari Tang San, pahat berlian sekali lagi mengetuk batu abu-abu. Dengan cincin bening, kilau perak muncul di tempat Silong mengetuknya dengan pahat, tetapi menghilang begitu Silong mengangkat pahatnya. "Logam jenis apa ini? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini sangat tangguh. Jika Heart Chilling Iron adalah logam yang paling keras, maka ini pasti akan menjadi logam yang paling keras. Agar lebih berharga daripada Heart Besi Dingin. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Saya telah menempa seluruh hidup saya, dan saya bahkan belum pernah melihat logam seperti ini." Tang San melihat ke arah Ning Rongrong dan berkata, "Kali ini Anda benar-benar mengambil beberapa harta karun yang besar. Potongan logam ini, bahkan saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi, jika saya menebak dengan benar, itu pasti biji dari Deep Sea Sunken. Perak." Silong masih tidak tahu untuk apa Deep Sea Sunken Silver. Itu, tetapi Titan mengerti, kegembiraan yang luar biasa setelah kejutan yang hebat. Ini berarti jarum bunga pir torrential bisa. Tang San bitterly tersenyum, itu sulit untuk dikatakan, setidaknya, jika itu Anda atau saya, atau bahkan Tuan Lou Gao tidak dapat berhasil menempa biji perak tenggelam laut dalam ini. Itu terlalu tangguh.
Sejauh yang saya tahu Deep Sisun Ken Silver tidak dapat dilebur oleh nyala api apapun. Jika kita ingin menempanya, satu-satunya cara adalah dengan memalunya menjadi bentuk. Sayangnya tidak seorang pun dari kita di sini yang memiliki kemampuan ini. Setelah berpikir sejenak, Titan berkata, saya khawatir mungkin hanya guru yang bisa melakukan hal seperti ini. Mendengar Titan berbicara tentang ayahnya, mata Tang San bersinar dengan sedikit cahaya. Itu dia, mungkin saya benar-benar punya cara. Tapi, masalah ini harus menunggu. Mengatakan itu, tubuhnya melintas sekali dan semua hal yang dibeli kembali oleh Ning Rongrong telah menghilang. Semuanya disimpan di jembatan 24 cahaya bulan miliknya. Hati Tang San secara tidak sengaja mulai berpacu. Karena, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk sekali lagi menciptakan senjata tersembunyi pamungkas yang dia habiskan sepanjang hidupnya sebelumnya. Bulu merak, jarum bunga pir berbunga, Buddha Furi Tang Lotus. Akankah kita akhirnya bertemu lagi di dunia ini? Jika ketiga jenis senjata tersembunyi ini dapat diproduksi. Lalu bahkan jika kita berhadapan dengan petarung sejati dari Spirit Hall, apa yang harus ditakuti? Silong terus-menerus mengambil napas dalam-dalam, tidak membiarkan hatinya menimbulkan kejahatan. Dampak dari melihat semua hal ini barusan terlalu besar. Besi dingin hati, perak terbenam laut dalam, harta ini adalah semua hal yang hanya bisa Anda impikan. Mereka sama berharganya dengan cincin roh berusia 100.000 tahun. Bahkan tidak pernah melihat harta karun seperti itu setelah berada di kota Gengsin selama bertahun-tahun, jika dibandingkan dengan orang-orang ini yang baru saja berada di sini selama beberapa hari. Rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata muncul di hatinya. Silong tiba-tiba merasa iri pada gurunya, setidaknya gurunya bisa pergi begitu saja dan meninggalkan semuanya sesuai keinginannya. Sebagai pandai besi kelas atas, seorang pengrajin surgawi, mampu menggunakan bahan terbaik di dunia untuk menempa. Ah, betapa indahnya perasaan itu. Meskipun Tang Hao pernah berkata, untuk menempa artefak ilahi dari besi tua adalah apa yang membuat seorang pengrajin ilahi sejati, tetapi jika seorang pengrajin ilahi menempa dengan bahan ilahi, keajaiban apa yang akan terjadi kemudian? Setelah menenangkan dirinya dengan susah payah, Silong bertanya kepada mereka yang lain, saya datang untuk mengundang Anda semua untuk bergabung dalam pelelangan malam ini. Saya sudah menyiapkan segalanya. Maukah Anda semua mengikuti saya? Sejauh yang saya tahu, seharusnya ada beberapa barang langka untuk dilelang. Akan ada barang jadi dan juga logam. Tang San diam-diam memperhatikan Silong sejak tadi, dari mata Silong dia bisa melihat kerinduan yang sangat besar dan bahkan sedikit keserakahan, tetapi tidak ada kejahatan. Dan pada titik ini mata Presiden sekali lagi menjadi jernih. Sebagai pandai besi kelas atas, untuk bisa melakukan hal seperti ini adalah bukti karakter baiknya. Tidak heran Lou Gao memilih untuk menyerahkan asosiasi pandai besi kepadanya. Sekali lagi mereka kembali ke asosiasi pandai besi, aula di lantai pertama jauh lebih kosong dibandingkan hari sebelumnya. Mungkin karena ini sudah sangat larut. Tanpa langsung memasuki aula lelang di lantai 4, mereka terlebih dahulu pergi ke lantai 3, di mana area itu digunakan untuk pengujian pandai besi. Silong membawa semua orang ke sebuah ruangan dan memberi mereka masing-masing jubah hitam besar yang bahkan menutupi wajah mereka, hanya memperlihatkan hidung, mulut, dan mata untuk melindungi identitas mereka. Bagaimanapun pelelangan adalah urusan yang sangat pribadi di mana banyak pembeli dan penjual tidak ingin mengungkapkan identitas mereka. Sekali lagi menuju ke lantai 4, Tang San melihat banyak orang mengenakan pakaian yang sama saat mereka perlahan berjalan ke aula lelang. Tidak ada yang berbicara sepatah kata pun, semuanya sangat damai. Ini tampaknya menjadi bagian dari aturan asosiasi. Tunggu, tepat saat dia akan memasuki pelelangan, orang besar seperti bola hitam tiba-tiba muncul di sampingnya. Hati Tang San tergerak dan dia langsung tahu siapa pria kulit hitam yang benar-benar terbungkus ini. Itu tidak lain adalah Presiden Asosiasi Pandai Besi, pengrajin ilahi Lou Gao. Sosok Lou Gao terlalu menakjubkan, hanya dengan satu pandangan, itu akan terlihat seperti bola bundar. Pada saat ini, dia melihat ke arah Tang San dengan mata merahnya. Seperti yang dikatakan Silong, selama 2 hari terakhir, dia jelas tidak memiliki banyak istirahat dan sepenuhnya terobsesi dengan diagram jarum bunga pir torrential. Aku akan masuk dengan kalian semua. Lou Gao sengaja berbicara dengan suara rendah, sebelum berjalan ke pelelangan di depan mereka. Kelompok itu mengikuti di belakangnya, memasuki dunia kegelapan.
Seluruh aula lelang sangat gelap, dengan hanya lampu redup di lantai untuk memandu jalan. Dengan bimbingan Lou Gao dan Silong, mereka dengan cepat mencapai kursi di barisan depan. Rasanya seperti tata letak tempat itu mirip dengan teater besar. Visi Tang San secara alami tidak terpengaruh oleh kegelapan. Ruang lelang berbentuk setengah lingkaran memiliki sekitar 200 kursi, di depan ada panggung persegi panjang besar, tentu saja di sanalah barang-barang untuk dilelang akan dipamerkan. Saat ini, sekitar setengah kursi di aula lelang sudah terisi, dengan aliran penawar yang terus-menerus masuk. Namun, aula lelang sangat sunyi, bahkan obrolan sesekali dilakukan dengan lembut. Lou Gao membawa semua orang ke barisan paling depan untuk duduk, di mana dia duduk di samping Tang San yang duduk di samping Xiao Wu. Segera setelah duduk, dia berbisik ke telinga Tang San, "Berat, aku ingin diagram lengkapnya." Tang San dengan ringan tersenyum berkata, "Itu tidak masalah. Setelah kita kembali ke Sekte Tang, senior secara alami akan melihatnya. Di masa depan, akan ada lebih banyak lagi yang menunggu senior untuk dibuat." Lou Gao berpikir sejenak dan berkata, "Cukup, kamu tidak perlu bertingkah bodoh denganku. Aku sudah tahu, hal yang kamu tunjukkan padaku pada diagram tidak mungkin dibuat dalam jumlah besar. Tetapi jika satu pun bisa diproduksi, maka itu akan menjadi benda suci yang menakutkan. Saya siap menggunakan beberapa besi dingin hati untuk menempanya, bagaimana menurut Anda? Sekitar 2 kilogram itu seharusnya cukup kan?" Mendengar kata-kata Lou Gao, Tang San tidak bisa tidak merasa terkesan, tidak kurang dari seorang Divine Smith, hanya setelah melihat diagram Torrential Pear Blossom Needle yang tidak lengkap selama 2 hari, dia sudah bisa melihat pentingnya bahan yang dibutuhkan untuk membuatnya. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, "Heart Chilling Iron tidak cukup baik, meskipun mungkin sulit, itu tidak cukup tangguh, selama produksi tidak akan mampu menahan stres dan runtuh. Jangan khawatir, kita sudah menyiapkan logam yang tepat. Hanya saja logam itu membutuhkan orang tertentu untuk mengerjakannya. Begitu kita kembali ke Sekte Tang, aku akan memberitahumu satu persatu." Lou Gao menjadi kaku untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berkata kepada Tang San, "Berat, bagi saya untuk bergabung dengan Sekte Tang Anda, saya tidak ingin hadiah apa pun, tetapi saya punya permintaan." "Katakan." Lou Gao berkata dalam-dalam, "Saya meminta, selama itu dibuat oleh saya ingin nama saya terukir di atasnya." Tang San menganggukkan kepalanya dan berkata, "Tentu saja. Tetapi demikian pula, nama Sekte Tang akan terukir di atasnya. Bagaimanapun, diagram itu disediakan oleh saya, tidakkah Anda setuju?" Lou Gao juga mengangguk, matanya yang merah penuh dengan kilau yang kuat. "Mungkin, ini adalah cara lain untuk mengubah status pandai besi. Saya akan membuat beberapa harta pusaka dan menunjukkan kepada para bajingan balai roh itu, kami pandai besi juga dapat mencapai ketinggian yang sama dengan mereka." Tang San dengan sungguh-sungguh menjawab, "Saya yakin Anda pasti akan melakukannya." Berkenaan dengan lelaki tua di sampingnya, sedikit rasa hormat muncul di hatinya, obsesi Lou Gao dengan pandai besi, kesediaannya untuk keluar semua hanya untuk meningkatkan status pandai besi, semuanya layak untuk dihormati. Pada saat ini Tang San tidak tahu itu, justru karena percakapan sederhana dengan Lou Gao ini, ribuan tahun kemudian, senjata tersembunyi Sekte Tang yang membawa lambang Lou Gao akan menjadi satu-satunya yang bisa menandingi mereka dengan lambang Tang San sebagai sesuatu yang tak ternilai harganya, harta karun. Tempat di depan mereka tiba-tiba menyala, menyebabkan banyak penonton tidak beradaptasi dengannya. Di atas panggung ada seberkas cahaya, di atas pancaran itu berdiri seorang lelaki tua berusia sekitar 50 tahun, mengenakan pakaian formal. "Selamat datang semua tamu terhormat yang berkumpul di sini hari ini. Saya Sidi. Lelang hari ini akan segera dimulai, jadi silakan semua duduk." Meskipun semua orang yang memasuki lelang hari ini harus berwajah tua, saya masih harus mengulangi aturan dasar ini. Selama proses penawaran, tolong angkat tanda di samping Anda, pada saat yang sama memanggil tawaran Anda. Meskipun saya tahu ini tidak mungkin, tetapi saya berharap semua orang di sini puas dengan hasil penawaran. Petik 2. Perkenalan yang tenang dan damai itu, 50 tahun aneh di atas panggung adalah murid termuda Lou Gao Sidi, dan juga satu-satunya di antara 4 yang belum menjadi sarjana pandai besi. Tentu saja, dia juga ayah dari kapten tentara sejak hari itu. Anggota asosiasi pandai besi mendorong sebuah benda yang ditutupi dengan kain merah besar ke atas panggung. Dari kelihatannya, objek di atas panggung agak berat karena bahkan 4 orang mendorongnya membutuhkan usaha.
Sekarang kita akan memulai lelang pertama kita hari ini. Ini adalah sepotong logam khusus. Kemurniannya di atas 90%. Beratnya 231 kg besi. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya saya melihat sepotong besi yang sangat besar. Saya yakin Anda semua di sini tahu, hanya dengan menambahkan sejumlah kecil besi yang dalam ke dalam logam biasa lainnya akan menghasilkan peningkatan besar dalam kualitas produk akhir. Untuk profound sebesar itu yang juga bermutu tinggi, tidak bisa lagi dijual dengan harga satuan normal, karena itu adalah hal pertama yang dilelang hari ini. Harga awalnya adalah 20.000 emas koin, dengan penambahan minimal 100 koin emas. Biarkan penawaran dimulai. Sambil mengatakan itu, Sidi melepas kain merah yang memperlihatkan besi yang dalam di dalamnya. 231 kg besi yang dalam, bahkan Tang San bisa merasa terpengaruh. Seperti yang disebutkan Sidi, sepotong besi yang sangat besar itu langka, dan terlebih lagi kualitasnya sangat bagus. Menggunakan besi yang sangat dalam untuk membuat paduan dapat memungkinkan peningkatan besar dalam kekuatan logam lain. Itu pasti sesuatu yang tidak akan pernah Anda miliki terlalu banyak. Ketika Sidi secara resmi mengumumkan pelelangan, Tang San bisa langsung merasakan Ning Rongrong meliriknya. Tang San sedikit bergerak, menganggukkan kepalanya. Penawaran sudah dimulai, dan semua yang bisa didengar hanyalah tawaran yang dipanggil tanpa henti. 23.000 koin emas. Suara keras tiba-tiba mendorong harga jauh ke depan, menekan semua tawaran sebelumnya. Sidi tersenyum berkata, nomor 132 menawar 23.000 koin emas, apakah ada penawar lain? Bagus, nomor 164 menawar 23.500 koin emas. Harga terus naik, namun tangan Ning Rongrong tidak bergerak. Tang San juga berbaring di kursinya, sesuatu yang sebagus besi yang dalam, siapa yang akan memiliki terlalu banyak? Menimbun sekarang akan memungkinkan lebih banyak produksi di masa depan. Jika sedikit besi yang dalam dapat ditambahkan ke dalam Gadlizuge Crossbows, mekanismenya tidak hanya mampu menanggung lebih banyak beban, kekuatan penetrasi juga akan sangat meningkat. Jika mereka memiliki profound iron yang cukup, maka Gadlizuge Crossbow Titan yang lebih besar berbicara tentang pembuatan akan menjadi sebuah kemungkinan. Sangat cepat, harga dari besi yang dalam ini telah naik menjadi 25.000 koin emas.